warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Perusahaan tambang di demo warga yang menuntut hak sosial dan memprotes pencemaran lingkungan. Tiga siswa sebuah SMP di Kabupaten Pidi Jaya terlibat penganiayaan sehingga videonya viral di media sosial. Atlet angkat besi Kota Langsa mewakili Indonesia dalam sebuah kejuaraan di Asia. Ratusan massa Babahrod dan mahasiswa berunjuk rasa ke perusahaan tambang biji besi PT Loser Karya Tambang di Gampung Pantai Rakyat, Kecamatan Babahrod, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Senin siang. Mereka mengkhawatirkan dampak lingkungan terhadap keberadaan tambang tersebut. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Lingkungan atau AMDAL resah terjadi pencemaran lingkungan termasuk sumber air. Mereka menuntut kompensasi dan penyaluran dana sosial perusahaan CS dan menerima tenaga kerja lokal. Massa juga mengeluhkan gagal panen selama perusahaan tambang itu berada di daerahnya. Karenanya perusahaan dituntut lebih peduli lingkungan sehingga tidak menguntungkan diri sendiri. Terkait tuntutan yang ingin kami layangkan terhadap PT LKT adalah tentang pencemaran lingkungan yang tidak ada kompensasi sedikit pun dari orang tersebut. Kemudian ada lagi tentang CSR yang sampai saat ini Rukun Damai belum pernah menerima yang namanya CSR. Kemudian terkait dampak lingkungan itu sudah ada sawah masyarakat yang memang itu sudah tidak bisa difungsikan 2 tahun lamanya. Dalam unjuk rasa tersebut, massa mengajukan sejumlah tuntutan diantaranya mengakhiri pencemaran lingkungan dan keberadaan non-muslim yang dinilai melanggar kanun Aceh. Sementara perusahaan tambang menerima pengunjuk rasa untuk berdialog. Tentu kita akan membentuk lagi tim yang lebih kecil atau tim pansus supaya lebih fokus pada penanganan 10 poin tersebut. Tentunya nanti dengan tim yang lebih kecil ini akan ditinjau kembali bersama-sama mana dari 10 poin tersebut yang memang benar adanya dan mana yang memang harus dikerjakan dan sesuai dengan urutan urgensinya. Pihak perusahaan menampung aspirasi atau tuntutan dari pihak masyarakat dan hasil audiensi menyepakati membentuk tim khusus untuk perkara ini. PT Loser Karya Tambang merupakan perusahaan tambang biji besi dengan luas lahan 98 hektar berada di Desa Pantai Rakyat dan Rukun Damai. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Sebuah praktek prostitusi daring di Kecamatan Muara II, Kota Semawe dibongkar polisi. Polisi menangkap 3 pelaku, 1 diantaranya perantara dan seorang muncikari. Pengungkapan prostitusi daring di sebuah rumah dilakukan polisi melalui penyamaran. Petugas menyaru sebagai pemesan PSK yang ingin dilayani. Setelah komunikasi dan tawar-menawar, petugas mendatangi lokasi dan menemui pelaku. Polisi berpura-pura memesan PSK melalui pesan daring pada MS, harga Rp700.000 untuk 1 kali layanan termasuk biaya sewa kamar. Mereka sepakat bertemu di sebuah rumah yang sudah dijanjikan.
Saat berada di lokasi, pelaku berinisial ISK sudah berada di dalam kamar, sedangkan MR di luar rumah untuk mengawasi situasi. Polisi menangkap ISK dan mengejar dua pelaku yang sempat melarikan diri, yakni MS sebagai penyedia PSK dan MR 26 tahun yang berperan sebagai pengantar jemput PSK. Terkait adanya kegiatan prostitusi online di wilayah hukum Polres Sumawe, kemudian Satreskrim dalam hal ini unit 4 Tipiter Satreskrim Polres Sumawe memperdalam informasi tersebut. Sekitar pukul 20 kami mendapati saudara MS sebagai penyedia, dan ini juga sebagai mata pencarian. Jadi memang itu pekerjaannya, ya, tidak ada pekerjaan lain. Kemudian kami melakukan undercover, berpura-pura sebagai pemesan, ya, dan ini juga melakukan penyelidikan, ya, sebagaimana diatur di pasal 9 Kanun nomor 6 tahun 2014. Kemudian dari percakapan tersebut disepakatilah tarif sebesar Rp700.000. Ini untuk sekali berhubungan, istilahnya short time. Penangkapan pelaku prostitusi daring atas laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas prostitusi daring. Dari hasil pemeriksaan polisi, prostitusi daring sejak awal tahun 2025 dengan tarif mulai dari Rp350 hingga Rp700.000 untuk sekali kencan. Pelaku ISK mengaku telah menjadi PSK sejak 2023 dan beberapa kali menerima pesanan dari MS. Polisi menyita barang bukti berupa telepon genggam, uang tunai ratusan ribu rupiah, dan 1 sepeda motor. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Kanun Aceh tentang hukum jenayat dengan ancaman hukuman cambuk 100 kali. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe. Dua pelajar sebuah SMP diduga menganiaya adik kelas. Penganiayaan ini direkam pelajar lainnya dan menyebar di media sosial. Penganiayaan pelajar terjadi di SMP Negeri 2 Bandar 2, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya. Dalam video tersebut, dua senior menganiaya adik kelas sampai korban menangis. Korban berinisial MA yang kelas 1A ditinju dan ditendang berkali-kali oleh pelajar kelas 2 berinisial RZ dan ditendang lagi oleh pelajar kelas 3 berinisial RS di bagian punggung korban. Video ini pun viral di media sosial. Kejadian ini terjadi saat jam istirahat sehingga tidak seorang guru pun tahu. Meski pelajar lain mengetahui kejadian tersebut, namun tidak ada yang berani melapor karena mereka diancam kelompok pelaku. Para guru sekolah tersebut baru mengetahui ada pengeroyokan pelajar setelah video tersebut viral di jagat maya. Cuma yang sangat kami sesali itu sepertinya kejadian berencana. Karena waktu kejadiannya pada saat jam istirahat. Yeah. Tapi saya sebagai kepala sekolah tidak tahu apa kejadian dan tidak ada gejala-gejala pun, walaupun hanya kejadian di belakang sekolah. Itu kalau saya sebagai kepala sekolah bisa menyimpulkan itu sebagai pekerjaan sebagai perencanaan. Kapan Bapak kepala sekolah mengetahui kejadian ini? Kejadian ini sudah viral. Pihak keluarga yang mengetahui anaknya dikeroyok bergegas menggali informasi, namun menutupi kejadian karena takut ancaman. Namun setelah dibujuk dan didesak, korban baru menceritakannya. Pihak keluarga sudah membuat laporan kepada Polsek setempat. Kepolisian bergerak cepat dan membawa korban ke rumah sakit untuk divisum. Juga kami sesalkan karena perbuatan anak-anak kita ini yang hal tersebut sama sekali kita tidak inginkan. Itu paling kita kesal. Apalagi anak ini anak sekolah. Efek sekolah itu paling berat. Paling sayang sekolah. Itulah kejadiannya.
kami selaku keluarga Ya. memohon kepada pimpinan sekolah juga untuk wali murid dan beserta aparat hukum diproses sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Kejadian tersebut membuat geram warga termasuk aparat kepolisian. Anggota Polres PD Jaya akan menyelidiki kasus tersebut untuk diserahkan kepada unit PPA. Sementara pihak sekolah juga akan memanggil orang tua pelaku guna dimintai keterangan. Ramadan melaporkan dari PD Jaya.